kabar semuanya? Semoga baik ya hari ini ya. Semoga sehat. Teman-teman, hari ini saya ingin membagikan sebuah video lagi untuk teman-teman. Kita belajar C#, Arduino, dan Telegram. Ya, kita Visual Studio kita langsung ambil aja. Kita ambil yang community ya. Visual Studio ini akan mendownload dan menginstall ke dalam komputer kita, yaitu pilihan-pilihan yang kita mau. Di sini kita percepat biar teman-temannya bisa melihat lanjutannya lebih cepat. Nah, setelah Visual Studio ini tampil, flash menunya, sign in-nya teman-teman boleh login ya kalau punya akun Microsoft. Kalau belum punya ya kita lewatin saja. Kemudian kita pilih selera warna dari tampilan. Kita coba salah satu yaitu Windows Form. Kemudian netframe-nya kita yang ada aja namanya juga coba. Kita coba aja. Teman-teman kalau membuat program khusus untuk Windows tidak menggunakan cross platform, bisa menggunakan netframe 4,8 sekian. Sekarang mungkin sudah 4,8.2 mungkin ya. Netframe yang 4,8 lebih. Itu untuk khusus untuk Windows. Tapi kalau untuk cross platform biasanya pakai net 6, net 7. Biasanya pakai net 6 umumnya. Yang kita perlu di sini adalah C#. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau masukin C++ buat nanti silakan, tapi kalau yang paling penting sekarang kita adalah C#. Kemudian Arduino kita juga install yang terbaru. Jadi semua di sini kita install yang terbaru aja ya. Setelah kita install Visual Studio, jangan lupa kita keluarin toolbox-nya, kemudian kita jalanin program Windows Form-nya. Kita lihat di situ apakah ada netframe-nya. Kita lihat apakah netframe-nya ada yang kurang atau tidak. Kalau misalnya netframe yang terbaru sudah masuk, kemudian kalau kurang misalnya kita bisa install sendiri. Biasanya dari update Windows dia secara otomatis sudah memberi. Ya, kita berhasil teman-teman. Exit, keluar. Kita lanjut dengan install Arduino IDE. Ya, kita ambil yang 2.11. Karena saya memakai Windows 11, saya ambil yang terbaru gitu ya. Kalau misalnya mau pakai yang lama, yang 1.8 sekian juga nggak apa-apa. Installer aja, kita ambil yang installer. Biar nanti kalau update itu masuk lebih mudah, nggak pusing. Kalau misalnya kita tidak menggunakan installer, waktu update sedikit kita harus tahu caranya supaya bisa update yang mana saja gitu. Apakah kita mau download ulang
atau library mana saja yang berubah. Kita install aja Arduino sampai selesai. Firewallnya oke semua, installer yang diminta diizinin semua, kita masuk saja, nggak usah kita blok-blok dia ya. Oke semua. Ya install aja, install, kita install semua yang diminta, kita install semua drivernya, kita install. Jadi secara otomatis driver-driver yang kita koneksi Arduino itu bisa langsung koneksi ke port yang kita pakai. Kemudian teman-teman kita cari board ya. Jadi jenis-jenis board Arduino kita cari ya, SP untuk boardnya. Ya ini saya buka yang ini aja, nanti bisa juga teman-teman cari yang sama atau yang lain. Pokoknya tujuannya itu kita mau cari link SP. Di sini udah ada buat install SP82, ini linknya dikasih ini. Nah yang kita lihat lagi yang lengkapnya. Selanjutnya ada untuk SP32 ya. Nah ini kalau untuk mau install dua-duanya SP32 dan 8266, ini linknya. Nah link ini kita copy, kita paste nanti di preference ya. Kita copy saja. Ya, preference-nya kita masukin. Kita pastenya di dalam ya. Kemudian kita oke. Ini kita oke. Nah, berarti Arduino sudah mendapat rujukan atau mendapat alamat untuk mengambil board, yaitu yang 826 dan SP32. Nah, secara otomatis ini library dari ini buat boardnya langsung keluar. Kita tinggal install saja. Kalau kita sudah install, itu board-board yang bisa dipakai library ini akan tampil. Jadi kita cari yang SP8266, kemudian SP32, kita install saja. Kalau kita sudah install, nanti board yang kita pakai atau yang teman-teman pegang kemungkinan besar keluar di list. Seandainya tidak ada di list, teman-teman bisa cari yang mendekati. Intinya itu kita melihat IC yang kita pakai itu apa. Kalau misalnya dasarnya SP8266, ya kita mencari dekat-dekat yang di situ. Kemudian kalau misalnya SP32, kita bisa juga cari dekat-dekat yang di situ. Biasanya board satu dengan lain itu mirip-mirip. Perbedaannya itu hanya pada banyaknya pin in dan pin out yang dikeluarin dari board tersebut. Jadi
misalnya ada satu bot yang hanya 4 pin, ada satu bot yang 6 pin. Nah, sebenarnya bisa pakai, cuma waktu di pin yang sisanya itu kita tidak ada. Jadi kita bisa tidak menggunakan itu, tapi dengan pilihan itu pun masih bisa keluar. Asal dasarnya yaitu SP826 atau SP32. Prinsipnya sama. Ya, teman-teman. Kita cek di device manager apakah port yang kita connect sudah benar drivernya. Kalau misalnya belum benar, maka kita harus update window. Biasanya kalau sudah update window, dia bisa langsung masuk secara otomatis. Kalau misalnya window-nya tidak bikin otomatis, kita cari di optional. Biasanya sudah tertampil di situ. Kita tinggal klik, dia secara otomatis masuk. Jadi teman-teman bisa melihat di optional kalau misalnya belum juga benar drivernya, ya. Oke, jadi ini sudah benar semua, sudah tidak ada cross, tapi sudah oke semua. Jadi kita bisa gunakan mainbot. Ini tadi saya mencoba beberapa mainbot, saya koneksi-koneksi biar nanti suatu saat kita bisa pakai. Kita bisa siap setiap saat, jadi tidak usah mencari driver lagi. Jadi artinya dengan tukar mainbot apapun, driver di dalam window kita tuh sudah siap. Telegram kita ambil ini ya, portable ya. Jadi kita install portable, kemudian kita ekstrak, kemudian kita jalanin. Yang sementara karena Telegram ini gampang ya, cuma hanya untuk menduplikasi daripada yang di HP. Telegram saya install untuk bisa terlihat di layar. Kalau di HP nanti mesti saya link lagi HP-nya. Tapi kalau cuma di desktop kan mudah, tinggal kita klik sudah langsung keluar. Jadi misalnya teman-teman tidak mau menggunakan desktop juga tidak apa-apa, mau di web juga nggak apa-apa, mau di HP juga nggak apa-apa. Nanti intinya kita akan menggunakan Telegram untuk mengontrol Arduino kita dan juga mengontrol program Windows kita, program yang kita buat menggunakan C#, C++. Ya teman-teman, tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Tunggu video berikutnya. Bye bye.